Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasa kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah dan taufiknya, dalam kajian kita yang lalu telah kita selesaikan pembahasan kita mengenai cara menguburkan mayit, sekaligus telah kita bahas dalam kajian kita yang lalu tentang masalah takziah, juga tentang cara keutamaan atau fadilah mengikuti mayit atau mengikuti proses pemakaman sampai selesai. Untuk kajian kita kali ini kita akan memasuki pembahasan baru, yaitu kita akan membahas mengenai masalah zakat. Dan alhamdulillah sangat cocok sekali pada bulan Sya'ban ini ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah kebanyakan orang-orang muslim pada mengeluarkan zakat, musim untuk mengeluarkan zakat. Dan alhamdulillah kali ini bertepatan dengan kajian kita kali ini, yaitu kita akan membahas masalah zakat. Nanti kalau sudah selesai pembahasan zakat, kita akan membahas mengenai bab puasa. Imam Abi Syuja dalam hal ini beliau berkata, Kitabuz zakati tajibuz zakatu fi khamsati asya'a. Zakat dalam madhab Syafi'i itu wajib dalam 5 harta, 5 hal. Al-mawashi, yang pertama adalah binatang ternak. Wal asmani, yang kedua adalah asman, perhiasan emas dan perak dan uang. Wazuru'i, yang ketiga adalah tanaman makanan pokok. Wasimari, yang keempat adalah buah, yang dimaksud dengan buah di sini adalah anggur dan kurma. Wa urudut tijarati, yang kelima adalah harta dagangan. 5 bentuk harta inilah yang wajib untuk kita zakati menurut madhabnya Imam Syafi'i. Selain 5 hal ini, maka tidak wajib untuk dizakati. Sebelum kita membahas secara lebih luas lagi, maka perlu kita ketahui arti daripada zakat itu sendiri. Kata-kata zakat ini diambil dari kata bahasa Arab, yaitu dari fi'il madhi zakasyai'u yazku zakatan, yang artinya adalah bertambah dan berkembang. Maka di sana ada bahasa Arab yang mengatakan zakat zar'u wa zakat at-tijar. Artinya adalah berkembang, sebuah tanaman berkembang atau perdagangan berkembang, wanama, dan bertambah, berkembang dan bertambah. Ini adalah arti daripada kalimat zakat menurut bahasa. Kalimat zakat juga mempunyai arti lain, bisa mempunyai arti bersih atau suci. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syamsu ayat 9, Allah telah berfirman, qad aflaha man zakkaha, yang artinya benar-benar telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Qad aflaha man tahharaha, orang yang telah mensucikan dirinya
dari segala bentuk akhlak yang tercela. Kemudian kalimat zakat ini seperti yang saya katakan mempunyai arti berkembang dan bertambah menurut arti bahasa. Kemudian dipergunakan untuk menunjukkan dalam istilah fuqaha, istilah ulama fikih, dipakai untuk arti harta yang ditasarrufkan atau harta yang dibayar, dikasihkan kepada golongan tertentu, yang mana golongan ini adalah golongan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu yang disebutkan dalam Al-Quran 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina sampai akhirnya. 8 golongan inilah orang-orang yang berhak untuk kita kasih zakat. Maka zakat menurut istilah ulama fikih adalah harta tertentu yang dikasihkan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Harta tersebut dikatakan zakat karena dengan membayar zakat, maka harta orang tersebut yang telah diambil sebagian untuk dibayarkan zakatnya akan bertambah dan berkembang, ya. Akan bertambah dan berkembang, seakan-akan pembayaran zakat ini adalah merupakan sebuah bentuk pensucian atau pencucian terhadap harta yang dimiliki orang tersebut dari hak-hak yang harus dibayarkan kepada fakir miskin. Jadi hubungan atau alaqah, kenapa kok harta tersebut dikatakan zakat, dikatakan atau dinamakan zakat, karena dengan adanya pembayaran zakat ini, maka harta yang dikeluarkan zakatnya akan bertambah dan berkembang, yang mana zakat tersebut merupakan sebuah bentuk pensucian atau pencucian terhadap harta yang dimilikinya dari hak-hak orang fakir miskin. Kewajiban zakat ini diwajibkan dan diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kewajiban puasa. Jadi kewajiban zakat ini datang sebelum datangnya kewajiban puasa. Ya, jadi kewajiban puasa itu datang setelah datangnya kewajiban zakat, ya. Hukum daripada zakat ini adalah wajib. Seperti kita ketahui bersama, zakat ini adalah termasuk salah satu rukun Islam. Rukun yang ketiga. Rukun yang pertama adalah syahadat, rukun yang kedua adalah sholat, rukun yang ketiga adalah zakat. Dan wajibnya zakat ini telah tetap dari agama dengan dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang pasti, baik dari Quran atau dari hadis dan dari ijma' kesepakatan para ulama. Dan zakat ini termasuk salah satu kewajiban yang masuk dalam golongan ma'lumun minad dini bil darurah, telah diketahui secara darurat oleh setiap orang. Setiap orang, baik kecil atau besar, laki-laki atau perempuan, orang alim atau orang awam, mengetahui bahwasanya zakat ini hukumnya adalah wajib. Maka dari itu para ahli fikih mengatakan orang yang mengingkari kewajiban zakat, orang yang mengingkari kewajiban zakat, maka orang tersebut orang telah keluar dari agama Islam. Dalil dari wajibnya untuk mengeluarkan zakat adalah firman Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 43, "Aqimus sholata wa atuz zakah." Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Kata-kata wa atuz zakah, kata-kata atau seruan untuk membayar zakat, ini kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengulang kewajiban membayar zakat ini sebanyak 32 kali. Kalau Anda orang yang ahli membaca Quran dan selalu teliti, maka Anda bisa lihat kata-kata wa atuz zakah ini ada dalam Al-Quran sebanyak 32 kali. Maka kewajiban untuk membayar zakat adalah kewajiban yang sudah disepakati dan sudah menjadi masuk dalam kategori ma'lumun minad dini bid darurah. Dalil yang lain, kalau kita lihat dari
hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang biasanya kita baca dan diketahui oleh orang banyak. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa saumi Ramadan. Yang artinya buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusannya. Wa iqamis shalah dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah dan membayar zakat. Wal haji dan haji ke Baitullah. Wa saumi Ramadhan dan puasa pada bulan Ramadan. Dan banyak sekali hadis-hadis yang kalau kita lihat di kitab-kitab hadis yang menerangkan kewajiban zakat ini. Termasuk hadis lain yang menerangkan kewajiban zakat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, yaitu perkataan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal untuk diutus ke Yaman. Rasulullah telah bersabda, fa innahum ata'u lidzalika fa'limhum anallaha qad iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Kalau mereka ahli Yaman telah beriman dan bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, maka beritahu kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka zakat, yang mana zakat ini diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan atau dikasihkan kepada orang-orang miskin. Ini adalah termasuk hadis yang menerangkan wajibnya untuk membayar zakat. Kalau kita telaah dan kita cermati dengan jernih, kita bisa mengambil beberapa hikmah dan beberapa faedah, beberapa kegunaan dari wajibnya membayar zakat ini. Dan sering sekali saya ungkapkan bahwasanya setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan setiap larangan Allah Subhanahu wa taala di sana pasti ada hikmahnya. Baik hikmah tersebut kita ketahui, bisa kita ketahui dan bisa kita ungkap, atau tidak bisa kita ketahui. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya setiap perintah Allah dan setiap larangan Allah di sana pasti tersimpan hikmah yang sangat besar sekali. Termasuk hikmah daripada diwajibkan untuk membayar zakat adalah dengan membayar zakat orang akan terbiasa untuk berbuat atau untuk menjadi orang yang pemurah. Untuk orang jadi zakat ini bisa menjadikan orang terbiasa gampang untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Orang tersebut akan gampang untuk menjadi orang yang pemurah dengan kewajiban zakat tersebut. Dan zakat tersebut ya karena memang sifat dan tabiat seorang manusia itu senang harta. Manusia sama Allah Subhanahu wa taala diberi tabiat untuk senang harta, untuk bakhil, untuk pelit, itu adalah memang sifat dan tabiat manusia. Maka untuk melawan dan mengimbangi hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada manusia kalau mereka mempunyai harta yang sudah mencapai ukuran 1 nisab untuk mengeluarkan zakatnya. Untuk mengeluarkan zakatnya. Dan zakat ini akan menambah berkah, akan memperbanyak harta yang harta tersebut dizakati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim telah bersabda, "Mana qasat shadaqatun min malin." Sedekah atau zakat tidak akan mengurangi harta, bahkan akan memberikan berkah dan memperbanyak harta tersebut. Dan memperbanyak harta tersebut. Yang kedua, termasuk salah satu hikmah diwajibkannya zakat adalah zakat ini bisa mempererat tali persaudaraan di antara orang Islam. Jadi
orang fakir, orang miskin yang telah kita beri zakat, orang tersebut akan merasa senang. Orang tersebut yang asalnya tidak kenal dengan kita bisa kenal dengan kita, sehingga tali persaudaraan tali persaudaraan sesama muslim akan lebih kuat dan lebih erat lagi. Termasuk hikmah yang lain dari diwajibkannya zakat ini adalah zakat akan mengangkat derajat manusia, akan mengangkat derajat kehidupan masyarakat. Karena di sana orang yang tidak mampu, dengan kita kasih zakat, orang tersebut akan menjadi orang yang mampu. Maka zakat ini termasuk salah satu jaminan untuk menjaga keseimbangan. Jangan sampai di sana ada kesenjangan yang sangat di antara orang fakir dan orang miskin. Maka zakat ini mempunyai fungsi yang sangat penting sekali, yaitu mengangkat derajat dan membuat keseimbangan di dalam masyarakat itu sendiri. Termasuk hikmah yang lain adalah zakat ini bisa menghapus pengangguran. Karena seperti yang akan kita terangkan dalam kajian kita yang akan datang, kalau orang yang kita kasih zakat adalah orang fakir miskin, orang ini mempunyai keahlian misalnya berdagang, cuma dia tidak punya modal untuk berdagang, maka kita beri zakat. Kita beri uang dari zakat, kita kasih uang dari zakat itu cukup untuk dia buat sebagai modal. Kalau orang tersebut misalnya orang fakir misalnya tidak punya kelebihan atau tidak punya skill, tapi dia cuma bisa naik sepeda saja misalnya, maka kita belikan sepeda untuk ngojek misalnya, sehingga dia punya pekerjaan baru. Maka secara tidak langsung zakat ini bisa menghapus segala bentuk pengangguran. Karena kalau kita lihat kitab-kitab dan keterangan-keterangan yang disebutkan oleh para ahli fikih, baik di mazhab Hanafi atau di mazhab Maliki atau di mazhab Syafi'i, kalau memang kita terapkan secara penuh, maka zakat itu adalah, kalau zakat tersebut kita berikan kepada fakir miskin, maka zakat ini adalah kita usahakan dengan zakat ini orang tersebut bisa tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Kalau orang tersebut punya keahlian untuk menyupir misalnya, maka kita belikan mobil dari uang zakat. Kita kasih uang yang cukup uang tersebut untuk membeli mobil, sehingga dia bisa kerja menjadi supir taksi misalnya, dan yang lain sebagainya. Contohnya bisa kita bikin sendiri. Jadi zakat ini bisa menghapus segala bentuk pengangguran, maka bisa mengangkat derajat kehidupan masyarakat. Yang paling penting dari hikmah diwajibkannya zakat ini adalah zakat adalah satu-satunya cara untuk membersihkan hati kita dari sifat dengki, dari sifat benci di antara sesama muslim. Maka di sana ada anjuran bahwasanya kalau Anda benci dengan seseorang, maka untuk menghilangkan kebencian tersebut Anda bisa mendoakan orang tersebut atau memberikan orang tersebut hadiah, bikin dia senang. Sehingga dengan begitu rasa benci Anda dan rasa dengki Anda terhadap orang tersebut akan hilang. Maka zakat ini adalah termasuk salah satu jalan, salah satu cara untuk membersihkan hati kita dari segala bentuk kebencian dan kedengkian kepada orang lain. Kalau kita benci kepada seseorang yang mana orang tersebut adalah orang yang dalam masuk kategori fakir miskin, maka kita kasih dia zakat. Kita kasih harta dari zakat yang banyak, sehingga kebencian kita kepada dia akan hilang. Maka zakat ini secara tidak langsung mengajari kita untuk bersih diri. Maka dari itu tidak salah kalau Allah Subhanahu wa taala sangat benar sekali. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka zakat, tutahhiruhum, yang mana zakat ini bisa membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan bisa mensucikan hati mereka. Mensucikan dari apa? Dari segala bentuk kebencian, dari segala bentuk kedengkian, dan dari segala bentuk sifat yang tercela. Ini adalah sebagian daripada hikmah kenapa diwajibkannya zakat.
Dan hukum seperti yang saya sebutkan tadi, hukum zakat adalah wajib dan zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam. Kalau di sana ada orang yang ingkar terhadap kewajiban zakat, maka seperti yang saya katakan tadi, orang tersebut adalah orang yang keluar dari agama Islam. Dengan kesepakatan semua ulama, seperti yang disebutkan oleh Imam Khattabi, juga Imam Nawawi, bahwasanya orang yang ingkar dengan kewajiban membayar zakat ini, orang tersebut telah keluar dari agama Islam dengan kesepakatan ulama. Dengan kesepakatan ulama. Itu kalau memang orang tersebut tidak mau membayar zakat karena ingkar dengan kewajiban tersebut. Kalau orang tersebut tidak ingkar, tahu dan faham dan tidak ingkar bahwasanya zakat itu wajib, tapi dia tidak mau membayar. Dia tidak mau membayar karena dia sangat pelit. Karena dia punya sifat sangat pelit dan sangat bakhil sekali. Maka orang tersebut hukumnya adalah orang yang berdosa dan termasuk kategori orang yang fasik. Dan ingat bahwasanya besok pada hari kiamat dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Sangat pedih sekali. Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam surat At-Taubah, ya. Surat At-Taubah ayat 34. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknisun." Yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka katakan, berikan kabar kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma yuhma, ingatlah pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan oleh Allah dalam neraka jahanam. Lalu dengan emas tersebut yang telah dipanaskan itu akan dijadikan setrika, akan disetrika dahi, lambung dan punggung-punggung mereka. Seraya mereka berkata, dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang telah kamu simpan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan azab yang sangat pedih sekali bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Tidak mau membayar zakat, seperti yang disebutkan dalam ayat tadi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu musila lahu yaumal qiyamati syuja'an aqra lahu zabibatan yutawwiquhu yaumal qiyamah summa ya'khudhu bil hazimataihi summa yaqul ana maluka ana kanzuka summa tala wala yahsibanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli huwa khairun lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir." Yang artinya bahwasanya orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian harta tersebut tidak dizakati, maka besok pada hari kiamat harta tersebut akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai syuja'an aqra, ular yang sangat besar sekali yang botak, yang mana mata ular tersebut hitam besar seperti buah anggur. Yutawwikuhu yaumal qiyamah, ular tadi akan membelit tubuh dia. Kemudian ular tersebut akan berkata, ana maluka, saya adalah harta kamu yang tidak kamu zakati. Ana kanzuka, saya adalah harta yang kamu simpan. Maka dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu malan, barang siapa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala harta, sesungguhnya semua harta dan semua yang kita miliki ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
Manusia cuma sekedar memegang saja. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, ya kita keluarkan, itu bukan harta kita. Kenapa kok kita bakhil dengan harta yang bukan milik kita? Kalau pemilik daripada harta tersebut minta kita untuk mengembalikan, ya kita kembalikan. Tapi karena sifat dengki atau karena sifat bakhil, yang mana sifat bakhil ini adalah sebuah tabiat dari manusia, maka manusia selalu menuruti hawa nafsunya dan menuruti syaitan daripada menuruti seruan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk ancaman yang sangat pedih bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Tidak mau membayar zakat. Terus di sini Imam Abi Suja menyebutkan kepada kita harta-harta yang wajib untuk dizakati. Lah, sebelum kita menyebutkan harta-harta yang wajib dizakati, secara garis besar, zakat ini wajib bagi orang yang telah memenuhi 3 syarat. Jadi insyaallah ketika kita akan membahas mengenai harta-harta yang wajib dizakati, maka setiap dalam pembahasan tersebut akan kita sebutkan syarat-syarat wajibnya mengeluarkan zakat untuk harta tersebut. Tapi secara global, secara garis besar, seseorang wajib untuk mengeluarkan zakat kalau orang tersebut telah memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, orang tersebut adalah orang Islam, al-Islam. Maka kita tidak wajib untuk menuntut orang kafir untuk mengeluarkan zakat. Yang wajib untuk mengeluarkan zakat adalah orang Islam. Dalilnya adalah hadis Bukhari, Muslim yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya Sayyidina Mu'ad bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman, Rasulullah telah memberikan wejangan kepada dia. Rasulullah SAW telah memberikan wejangan dan bersabda, "Ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa inni Rasulullah." Kemudian beliau bersabda, "Fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha qad farada 'alaihim shadaqah." Yang artinya, ajaklah mereka ketika Sayyidina Mu'ad diutus ke Yaman, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusannya, kata Rasulullah. Dan ajaklah mereka untuk sembahyang, untuk melakukan sholat. Fa'in ata'u, kalau mereka semua taat dengan perintah tersebut, kalau sudah masuk Islam, fa'alimhum, maka kasih tahu mereka, anallaha qad iftarada 'alaihim shadaqah. Kasih tahu mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kewajiban zakat atas mereka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau mereka sudah masuk Islam, sudah baca syahadat dan sudah mau sholat, maka kasih tahu bahwasanya mereka berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Jadi kewajiban zakat ini adalah khusus untuk orang Islam. Yang boleh kita tuntut, yang wajib untuk kita tuntut untuk mengeluarkan zakat adalah orang Islam. Adapun orang yang bukan Islam tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Begitu juga ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau meminta kepada setiap orang Islam yang berkewajiban untuk membayar zakat untuk secepatnya mengeluarkan zakat. Beliau menulis surat kepada gubernur-gubernur beliau di beberapa tempat, yang termasuk salah satu isi daripada surat ini adalah perkataan beliau, hadhihi fariidatun shadaqah allati faraduha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin. Yang aslinya ini adalah kewajiban zakat, yang mana kewajiban zakat ini telah diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua orang Islam. Maka dari hadis-hadis ini bisa kita pahami bahwasanya orang yang bukan Islam tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Tidak wajib untuk kita tuntut untuk mengeluarkan zakat. Tapi besoknya pada hari kiamat mereka akan disiksa 2 kali, disiksa karena tidak mau masuk Islam dan disiksa karena ingkar dengan segala bentuk kewajiban. Dalam Rasulullah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam sebuah ayat, ya, masalakakum fi saqar.
Qalu lam naku minal musallin wa lam nut'imu miskin, yang artinya apa yang telah menjadikan kamu masuk neraka? Qalu lam naku minal musallin, kita tidak salat, wa lam nut'imu miskin, dan kita tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diazab karena tidak mau bersaksi, tidak mau masuk Islam, juga diazab lagi karena mereka tidak mau menjalankan segala kewajiban yang telah dibebankan kepada mereka. Syarat yang kedua, jadi syarat yang pertama adalah orang tersebut harus orang Islam. Syarat yang kedua, orang tersebut telah memiliki satu nisab. Jadi harta itu tidak wajib untuk dizakati kecuali harta tersebut sudah mencapai satu nisab. Tidak setiap harta dizakati, tapi harta yang sudah memenuhi, yang sudah sampai ketentuan tertentu, batas tertentu. Kalau harta yang dia milikinya, harta yang sudah wajib dizakati itu sudah mencapai satu nisab, maka harta tersebut wajib untuk dizakati. Dan insya Allah untuk nisab ini akan kita terangkan pada kajian yang akan datang. Kalau harta tersebut belum sampai mencapai satu nisab, maka tidak wajib untuk dizakati. Yang kedua, harta tersebut telah berputar selama 1 tahun. Harta tadi telah menjadi atau berada dalam pemilikan dia sudah selama 1 tahun. Jadi harta tersebut telah berkembang dan banyak dalam pemilikan dia selama 1 tahun. Jadi harus di sana ada namanya al-haul. Ini adalah syarat yang ketiga. Dan haul ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahmatullah alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laisa fi malin zakatun hatta yahulu alaihil haulu. Harta tidak wajib untuk dizakati kalau memang belum mencapai 1 tahun. Ini secara umum. Cuma di sana ada beberapa harta yang tidak disyaratkan, haul ya. Yang disyaratkan haul termasuk apa? Termasuk zuru, termasuk zakat makanan pokok, termasuk zakat buah-buahan, zakat anggur dan kurma, juga termasuk zakat rikas misalnya. Harta-harta ini tidak diwajibkan, tidak disyaratkan haul. Cuma secara umum setiap harta itu wajib untuk dizakati kalau sudah mencapai 1 tahun. Cuma di sana ada beberapa harta yang dikecualikan, yang tidak diwajibkan haul, yaitu seperti zuru, zakat makanan pokok, asimar, zakat buah-buahan yaitu anggur dan kurma, dan zakat rikas, zakat barang temuan. 3 barang ini tidak diwajibkan untuk adanya haul. Secara garis besar atau kalau kita teliti secara dalam kaidah yang umum, maka harta yang wajib untuk dizakati adalah harta yang bertambah dan berkembang. Ini adalah dasar atau patokan secara umum ya, patokan dan dasar secara umum. Harta yang wajib dizakati adalah harta yang bisa bertambah dan bisa kita kembangkan. Jadi setiap harta yang bisa bertambah dan bisa untuk kita kembangkan, harta tersebut wajib untuk dizakati. Ini adalah secara umum ya, secara umum. Tapi kalau harta tersebut harta yang paten, tidak bisa berkembang, maka tidak wajib untuk dizakati. Seandainya harta tersebut harta yang paten, tidak bisa berkembang, terus kita ambil zakatnya, maka lambat laun harta tersebut akan habis. Tapi kalau harta yang berkembang seperti binatang ternak ya. Binatang ternak adalah binatang yang memang bisa berkembang, bisa bertambah banyak setiap tahunnya, maka kena zakat. Kena zakat. Begitu juga harta dagangan. Harta dagangan ini kan bisa bertambah dan berkembang, maka harta tersebut kena zakat. Tapi kalau barang tersebut barang yang tidak berkembang dan tidak bertambah, misalnya perhiasan yang dia pakai ya, maka perhiasan tersebut tidak kena zakat karena perhiasan tadi yang dia pakai tidak bisa berkembang, tidak bisa kita kembangkan karena dipakai untuk perhiasan ya, Ini adalah secara umum. Jadi secara umum harta
yang wajib untuk dizakati, yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah harta yang bisa bertambah dan bisa kita kembangkan. Nah, dalam hal ini ulama Syafi'iyah menyebutkan 5 bentuk harta. 5 bentuk harta yang wajib dizakati karena harta tersebut bisa kita kembangkan. Bisa kita kembangkan dan bisa kita bisa sebagai harta yang produktif ya, harta yang bisa bertambah banyak. Harta-harta ini yang wajib kita zakati, yang sebagaimana disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini adalah 5 bentuk harta. Yang pertama adalah al-mawashi. Yang pertama adalah al-mawashi, dan kata-kata al-mawashi di sini yang disebut, yang dimaksud dengan al-mawashi di sini adalah onta, kemudian bakoroh, sapi, ya. Dan masuk dalam kategori sapi ini adalah kerbau dan kambing dalam segala bentuknya, baik itu kambing kibas atau kambing Jawa dan kambing yang lainnya. Jadi 3 hewan ternak ini wajib untuk dizakati, yaitu onta, sapi, dan kambing ya, dan kambing. Hewan ternak yang lain seperti unggas dan yang lainnya tidak wajib dizakati kecuali hewan tersebut kalau kita perdagangkan ya. Kalau kita perdagangkan maka wajib untuk kita zakati. Kalau tidak diperdagangkan maka tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya cuma onta, sapi, masuk dalam kategori sapi adalah kerbau dan kambing dan kambing. Dalilnya yang menunjukkan wajib zakat pada 3 hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika menulis surat untuk gubernur beliau yang berada di Bahrain, bunyi surat tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim, hadhihi faridatus shadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin, faman sa'alaha minal muslimin ala wajhiha falyu'tiha wa man sa'ala fawqaha fala yu'ta. Kemudian dari dari surat tersebut Sayyidina Abu Bakar menyebutkan bahwasanya untuk kambing dan untuk sapi dan untuk onta wajib dizakati, dan beliau menyebutkan ukuran daripada setiap zakat yang wajib untuk dikeluarkan. Ini adalah dalil bahwasanya yang dimaksud dengan ternak di sini adalah onta, sapi, dan kambing. Kemudian ya, harta yang kedua adalah wal asman ya. Yang dimaksud dengan asman di sini adalah emas, perak. Emas, perak yang insyaallah untuk pertemuan kita yang akan datang kita akan terangkan syarat-syarat wajibnya zakat di emas dan perak. Dan termasuk dalam kategori emas dan perak adalah uang ya. Uang, baik uang rupiah atau uang dolar atau uang real. Kalau mempunyai uang yang mana nilai tukarnya itu sudah mencapai 1 nisab dari nisab emas atau perak, maka wajib untuk dizakati. Dan dalil wajibnya zakat untuk emas dan perak ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah yang telah saya baca tadi, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfikuna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan mereka yang menyimpan atau menimbun emas dan perak dan tidak mereka infakkan di jalan Allah, maka berilah mereka tahu bahwasanya mereka akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min sahibin dhahabin wala fiddatin wala yuaddi haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah subihat lahu safa'ih." Bahwasanya orang yang mempunyai emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka besok pada hari kiamat maka emas dan perak tersebut akan diganti dan diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai barang yang panas seperti setrika dan disetrikakan kepada orang tersebut. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya zakat wajib dalam emas dan perak. Juga harta yang berikutnya yang ketiga yang wajib dizakati adalah az-zuru. Yang dimaksud dengan zuru di sini adalah makanan pokok. Makanan pokok
makanan yang dipakai sebagai makanan pokok ya, seperti beras ya, padi, gandum ya, sagu, jagung kalau dipakai sebagai makanan pokok, maka tanaman-tanaman makanan pokok ini wajib untuk dizakati. Dan apa syaratnya? Apa saja syaratnya dan bagaimana ketentuannya akan kita terangkan dalam kajian yang akan datang. Dalilnya wajib untuk mengeluarkan zakat di tanaman ya, tanaman pokok ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 141. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadi." Makanlah dari buah atau dari hasil yang telah dibuahkan oleh tanaman tersebut, wa atu haqqahu, dan bayarlah zakatnya yauma hasadihi, ketika hari panen tersebut. Jadi ini ayat yang menerangkan wajibnya zakat pada makanan pokok ya, pada makanan pokok. Harta berikutnya yang wajib dizakati adalah as-simar. Yang mana yang dimaksud dengan simar di sini menurut mazhab Syafi'i adalah buah anggur dan buah kurma saja. Buah anggur dan buah kurma saja. Dan syarat rukunnya akan kita terangkan dalam kajian kita yang akan datang. Dalil wajibnya zakat untuk simar ini, untuk untuk anggur dan kurma ini adalah firman Allah yang telah saya baca tadi, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan bayarlah zakatnya pada hari panennya. Harta yang terakhir yang wajib untuk dizakati adalah urudut tijarah, harta perdagangan ya. Harta perdagangan adalah termasuk harta yang wajib untuk dizakati. Apa saja syaratnya, apa saja ketentuannya, apa saja nisabnya, insyaallah akan kita terangkan dalam kajian kita yang akan datang. Adapun dalilnya wajib zakat dalam harta dagangan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkan, bayarlah zakat dari segala bentuk pekerjaan yang baik yang telah kamu lakukan. Dan Imam Mujahid dan imam-imam yang lainnya mengatakan bahwasannya firman Allah Subhanahu wa taala min thayyibati ma kasabtum, yang dimaksud dengan min thayyibati ma kasabtum adalah harta dagangan, harta dagangan. Ini adalah harta-harta yang wajib untuk dizakati. Dan kiranya saya cukupkan kajian kita untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Insyaallah untuk pertemuan kita yang akan datang, kita akan membahas secara mendetail ya mengenai syarat-syarat daripada harta-harta yang wajib untuk dizakati tadi. Sebelum saya tutup kajian kita, di sini ada pertanyaan. Di sini ada pertanyaan dari seorang pendengar setia kita yang bunyinya, Ustadz, apakah harta berupa mobil wajib untuk dizakati? Lah, menurut tadi seperti yang saya sebutkan ya, menurut pendapatnya Imam Syafi'i bahwasanya mobil itu tidak termasuk salah satu 5 harta yang saya sebutkan tadi. Maka mobil tidak wajib untuk dizakati. Mobil tidak ada zakatnya. Cuma kalau mobil tersebut adalah mobil yang dijual belikan, mobil yang diperdagangkan, dijual belikan, dia mempunyai showroom mobil, dia bisnisnya jual beli mobil. Kalau dia bisnis dalam hal seperti ini, jual beli mobil, maka masuk dalam kategori zakat tijarah yang wajib untuk dizakati. Tapi kalau mobil tersebut mobil yang dia pakai untuk keperluan dia sehari-hari, maka tidak ada zakatnya, Sekiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kaji untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya, memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita kaji, sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita pada pertemuan yang akan datang
juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita pada bulan Sya'ban ini dan juga memberkati kita pada bulan Ramadan yang akan datang. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayarzuqana ilman nafi'a wa yarzuqana al-amala bihi wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.